Sayyidul Abror, karangan dari Syekh Zakaria Ibnu Sharaf An-Nawawi. Semua yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita bisa hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua, termasuk salah satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumah tujuan untuk mencari ilmu, maka hamba tersebut akan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan untuk masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, karena ini kajian kitab rutin di kitab Al-Adhkar, kemarin terakhir itu sampai pada zikir-zikir setelah sholat subuh yang belakangan sering dimanai apakah ada sholat subuh. Padahal yang dipentingkan itu biar pahalanya kayak haji dan umroh, habis sholat subuh zikir terus sampai sinar matahari terbit. Nek wis terbit tunggulah seujung tombak baru sholat duha. Nah ini ada tema yang sebenarnya saya loncati. Kemarin itu kan ujuk-ujuk suhunya. Padahal di sini ada bab tentang babul kunuti fis subhi. Bab tentang kunut ketika sholat subuh. Ini kita tidak membahas apakah subuh harus kunut, apakah tidak usah kunut, tidak itu. Tapi saya untuk menyelamatkan, meluruskan, kalau kita sudah jadi makmum harus manut apa yang dikerjakan oleh imam. Sehingga ada hadis innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara imam wis takbir, fakabbiru takbirlah. Nah, ini kaitannya di situ. Jadi kita nggak membawa ormas. Ini ngaji kitab murni. El-zikir en-neleri. Apa? Oke. Makin dengan sakit ngecek kitabnya itu terbitan dari At-Taba'atul Ula, cetakan yang pertama ini 1990. 1990 Bayrut Lebanon. Apa? Bayrut Lebanon. Di Bayrut itu Lebanon, yang kemarin itu Indonesia 00 itu sama Lebanon. Cetakan itu niku halamannya 84 misor dewi. Ola wadai banyu kalu leken gak kalu lepeno wakila lancare niki watu ciri jenenge kerikil kodo ciri jenenge percil jambu ciri jenenge babul kunuti fis subhi, utawi iki iku bab menerangkan tentang kunut. Api lo kunut ini ada hubungannya bagaimana dalam kondisi carut-marut suatu negara bangsa. Apa kunut? Ada. Fis subhi, ketika subuh. Malah bukan hanya subuh dok. Kondisi genting malah disuruh kunut, sehingga ada namanya kunut nazilah. Kalau nih Jumatan sering Ustaz, mohon nanti kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di masjid. Oke. Sing kula pakai ya Allahumma hdina fiman wapi loh cuman. Jadi pokoknya ini tidak ngaji ormas tapi ngaji
kita. Ilam ketahuilah hadirin wal hadirat, baik yang belum ngicipi, bagaimana mau ngicipi snack wong yang memang belum kebagian. Annal kunuta, sesungguhnya yang namanya kunut fi sholatis subhi, ketika kita sholat subuh, sunnatun, iya paham, hanya statusnya sunnah. Lil hadis sahih, ngono-ngono itu mengacu pada hadis sahih fihi, dalam hal mengenai kunut itu nopo an Anasin, dengan diceritakan dengan sanad awal Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasulullah, radhiyallahu muga paring ridho Allahu sapa Allah anu kepada Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yazal, enggak mari-mari, enggak pernah berhenti, enggak meninggalkan yakin nutu. Niki mboten yak nutu lho, paham nutu mboten? Nutu yak nutu. Sing sepuh-sepuh paham mboten? Nutu nih nutu. Nah, yakin nutu nggih. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berhenti meninggalkan yak nutu kunut fi subhi, ketika sedang sholat subuh, hatta faraqat dunya, sampai benar-benar Rasulullah itu sudah meninggal, artinya sampai akhir hayatnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan yang namanya pun. Ini nih kapan teori asbabul wurud, iso-iso berarti waktu zaman semono musim perang terus, akhirnya biar selamat pakailah kunut subuh, kunut nazilah. Wallahu a'lam. Wong niki intine sing ngoten redaksi ruwahu al-Hakim, ngeten niki diceritakan oleh kumpulan hadis Imam Al-Hakim. Nah ini masalahnya, banyak orang melemahkan tentang kunut itu hanya lantaran tidak dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Abu Abdillah fi Kitabil Arba'in, di dalam kitabnya tentang Al-Arba'in, wa qala hadisun sahihun, masuk kategori hadis sahih. Mencetak nggih, jelas nggih? Oke, karena itu menurut Zakaria ibnu Saraf An-Nawawi dari Nawa Damaskus, Syria, wa'lam, karena itu hadirin, annal kunuta, sesungguhnya kunut masru'un, itu disyariatkan indana, menurut kami, menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi maaf ini biar jelas. Jadi kunut enggak kunut itu bukan masalah ormas, ngoten nggih. Oh biasanya NU pakai kunut. Ya, betul niku, mboten wong niki menurut Imam Syafi'i masru'un, disyariatkan fi subhi, ketika sholat subuh, wa sunnatun, statusnya kunut itu sunnah muakkidatun, yang sangat dianjurkan. Lau tarakum, karena statusnya sunnah dan sangat dianjurkan, lau tarokahu lamunoto yo, napa? Lau tarokahu lamunoto yo, ditinggalkan, maksudnya enggak sholat, enggak kunut subuh, lam tabtul sholatu. Seton memang tidak sampai membatalkan sholatnya, tapi tetapi ini ingat, lagi yasjudu lisahwi, tetap diusahakan sujud sahwi. Dari sini pula berdiri, sehingga ada footnote dalam hadisnya itu, innama ju'ilal imamu liyutammami, sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai imam untuk
diikuti. Apa mau? Wa idza kabbarone imam itu istakbir fakabbiru melo takbir. Wa idza rakaane imam itu wis ruku farka'u maka rukulah. Nggih farka'u ma'arro rukulah berserta orang-orang yang sedang ruku. Lah itu cara wong piye jenenge iku dalile rokokan farka'u ma'ar rokin, dan rokokanlah beserta orang-orang yang rokokan. Iku ada kalinya rokokan iku irka walau tabusan, rokokanlah meskipun terkesan. Al-wududu ba'da jahannam nikmatun, kamu irka walau tabusan. Nah ini maksudnya nek imam wis ruku lah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, ini sudah kita bahas semua, ini kaji dulu. Faqulu rabbana walakal hamd. Nggih? Maka terus wa idza sajada imam bisujud fasjudu sujudah. Wa idza shalla jalisan, apabila imam itu dilala salatnya dengan duduk karena kakinya sakit dan mencari imam yang lain gak ada, karena yang sepuh cuma dia, bacaannya bagus dia, penduduk asli juga dia, terus fikihnya juga pahamannya dia, kok pas sakit sholat menjadi imamnya duduk. Fa'idha sholat jalisan, imam sholat dalam kondisi duduk, fasollu julusan ajma'un, maka makmumnya juga ikut sholat secara duduk bersama imam. Nah, masalah baru muncul manakala imamnya kunut, makmumnya mboten. Kan redaksinya jelas nih. Kalau jenengan sudah terlanjur jadi imam, makmum harus mengikuti apa yang disampaikan oleh imam. Maaf, niki kajian subuh kula niku yo rada lumayan, meskipun singkatan itu maghrib isya. Cuma malam Kamis kula kosong ini. Aslinya riyen nggih terus kula kurangi jadinya 1 bulan sekali sing malam Kamis itu. Nah, kula sing kajian subuh pagi, saya pertama kali kalau masjid itu baru saya di situ, nggak pernah mau jadi imam, apalagi orang baru. Kulo dereng komen muteng parkiran. Biasanya pura-pura helm sih tak pasang, atau pura-pura itu di udara. Newis komat baru menjeru melbu. Boten ngerti kondisi tradisi siapa yang jadi imam. Biasanya pakai kunut monggo. Saya bukan masalah, memang sunnah, tapi masalah baru muncul nih, imam ini pakai kunut, kok ada makmum nggak pakai kunut, kalau malah mesakin makmumnya. Bener, dilalai waktu itu yang jadi imam posisinya kunut, kalau makmum kan telat, makmumnya ada yang kunut, ada yang tidak. Padahal nih imam kunut, makmumnya harus kunut. Sama nih imamnya nggak kunut, makmum dilarang kunut. Pokoknya harus manut imam, bukan membatalkan. Jadi imam itu harus kunut. Makmum itu harus kunut. Saat ini ngaji tasawuf, biar sedikit, niki ngomong ingat, jenengan ngertos sejarahnya Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i itu seorang guru kiai, maaf, matanya nggak kelihatan satu, yo agak sipit, bukan sipit, yo cacat lah, cacat gitu. Apa nih, matanya kelihatan satunya buta, itu namanya apa? Si buta nggak, pokoknya buta. Punya murid namanya Sulaiman An-Nakha'i, sama-sama matanya juga nggak kelihatan satu. Apa Ibrahim An-Nakha'i? Wahai guruku, katanya Sulaiman, ini sudah sholat adzan sholat asar, mari kita menuju masjid. Apa jawabnya Ibrahim? Oke, tapi kamu sebagai murid saya jangan
bareng berjalan bersama-sama menuju masjid. Loh, kenapa guru? Kalau kamu sama saya sama-sama matanya buta satu, terus nih berjalan bersama-sama, berpotensi orang punya dosa gara-gara sikap perilaku itu. Paham betul nih? Nah caranya guru, kamu harus lewat sebelah kanan, saya lewat sebelah kiri menuju masjid. Bener Pak, sampai masjid itu ternyata ketemu orang malah dibantu. Ya Allah, jalannya kan nggak kelihatan loh, buta satu. Akhirnya kan dibantu. Coba kalau sama-sama buta satunya jalan bareng-bareng, gitu? Ketemu orang dibully betul. Si buta lagi kerjasama berjalan. Artinya apa? Dosanya orang-orang mencemooh kita bukan salahnya dia, tapi kita berbuat yang berpotensi orang lain mempunyai salah. Artinya apa? Kembali kayak imam tadi. Imamnya boten menjelaskan enten imam wis terlanjur kunut meskipun itu sunnah, tapi nek makmumnya boten kunut, iso-iso nanti sing salah boten makmumnya tapi imamnya, makanya harus dijelaskan. Jadi ini wis terlanjur nek jenengan kok ternyata jadi makmum imamnya kunut, kalau bisa tetep nopo ngeten. Masalahnya cuma satu, dipakai gini atau enggak itu nanti pakai ngeten itu. Jadi angkat tangan ini bukan membatalkan hukum, cuma gede loh artinya itu. Makanya sampai pulau ini pukul subuh, gini kan? Ngeten ini dari pernah nggak terjadwal pukul subuh? Pulau pukul subuh ini pulau tanya pakai kunut boten kami. Pulau nggih boten kono. 1 minggu lagi ke jadwal malih pakai kunut boten, monggo pakai boten ora. Pulau pakai kunut. Pulau mikir buri iki ana sing gelem ngene ora. Nek wis terlanjur jadi imam harus mengikuti. Nek wis terlanjur jadi makmum harus mengikuti gerakan ini. Kan wis cocok. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan sebagai pemimpin sholat untuk diikuti. Takbirlah, sujudlah, rukuklah. Jadi kunut niku boten sampai membatalkan. Menapa? Menapa doanya pun Allahumma bina fi manhadir api lho di. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang yang panjenengan beri petunjuk. Ini diwoco setiap subuh bareng-bareng, yakin loh korupsi ini. Terus tunjangannya nggak akeh-akeh, gimana? Paham betul nih? Tunjangan beras 15 juta itu beras opo? Terus perutnya loh, perut emas, apa perutnya perut stainless? Wong beras mawon tunjangan 15 niku gede tuh. Pokoknya ojo sampai elek-elek ke ormas. Ormas niku boten salah, wong niki antara Syafi'i dan Hanafi. Padha bener. Imam Syafi'i jenengan pernah di suatu saat Imam Syafi'i menghormati orang yang biasanya enggak kunut, makanya Imam Syafi'i pernah enggak kunut. Ini masuk ke sini daripada nanti makmum salah nggak ikut kunut, mendingan Imam Syafi'i ketika jadi imam nggak kulo ngoten. Nek kepaksa disuruh nggih, enak mboten kunut. Soalnya dikhawatirkan sing mboten paham ketika kulo kunut makmumnya mboten kunut kan ingat nggih pun sawaun, baik itu meninggalkannya itu tarokahu amdan, meninggalkannya kunut itu dengan disengaja wis ngaja au sahwan atau sahwan itu lillah napa lali nggih lali nggih lillah yo manut mawon nggih. Nah nek lali niki enten ilmune. Kayaknya sudah pernah saya ceritakan di sini, posisinya saya di imamnya ya menyek,
Allahu liman hamidah. Begini. Allahumma dina. Kira-kira glosor boten makmumnya. Kau nanti ngaku lo jadi makmum Ustaz, saya mau jadi makmum. Allahumma kula mesti ngeten. Nek wis terlanjur melebihi posisi rukuk, tetap koyok kula sebagai makmum harus terus sujud, nggak boleh balik ya. Terus ini bisa kayak tapi bisa dong. Ini ilmu harus terlanjur teruslah sujud. Mungkin aku kue sujud makanya ngaji al-adhkar. Ini sampingnya ngojok itu. Pokoknya nek ini ada rukunnya wa idza talabbusi ila arkanil amr wis terlanjur pada rukun yang lain. Kunut niku sunnah apa mboten? Rukun apa mboten? Mboten kan cuma sunnah. Sujud niku rukun apa mboten? Karena sunnah gak boleh mengalahkan yang rukun. Wis terlanjur. Nah, ini ku memang gak masalah. Wong kula yo kadang-kadang lali. Nek kula ternyata pas sholat sendirian kok lali, maka yasjudu lisawi. Nek iso usahakan karena sunnah muakkad tetap sujud sahwi, baik itu sawaun tarakahu amdan, baik meninggalkannya dengan sengaja ausawan atau dalam kondisi lali. Nggih, nah carane ngoten. Jadi nek wis terlanjur sujud, pokoknya sujud terus sambil nunggu imam selesai pun. Terus imam sujud, bangun dari sujud baru yang terlanjur disimau baru mengikuti. Tapi bagaimana ini di kitab yang lain? Bagaimana kalau sudah salam baru nek ngoten nggak usah sujud sawi, soalnya statusnya sunnah wong salam. Beda nih statusnya wajib kaya kurang 1 rakaat gitu. Riyen sudah setahunan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang 1. Umpama makmumnya, maka harus cepat-cepat berdiri. Wazamanu qaribun, jika waktunya masih dekat jaraknya antara salam dengan peringatan tadi. Tapi ini terus ditinggal nonton bola, terus nyari mie setengah mateng gitu, nyari mie setengah mateng, terus ngemil kacang Garuda oleh 2 jam. Aku mau kurang 1 rakaat yo. Biarin gak bisa wong jauh. Tapi kurang langsung berdiri nambahi. Cuma sebelum salam nambahi sujud seminggu. Apa-apa itu ibadahnya diilmoni enak. Nggih? Jadi monggo nek pengalaman kula jadi imam di subuh mendingan tak tanya. Atau suatu saat kapan-kapan ganti kitab sedikit menjelaskan tentang keafdolan persyaratan menjadi imam. Malah sing api itu penduduk asli setempat, termasuk sing ngurusi marbot masjid ini yang jadi imam. Sing saya ini pun amma ghairu subuhi, adapun selain subuh ini kan gak kasih kunut subuh. Anapun selain subuh minas sholawatil khamsi, termasuk sholat-sholat yang 5 waktu itu napa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti 5 plus subuh. Fahal yakunutu fiha, apakah 5 waktu selain subuh itu tetap pakai kunut? Fihi salasatu aqwali, dalam masalah ini ada 3 pendapat. Dan pendapat beda loh, pendapat kali pendapatan itu beda nih.
Yang pertama, salah satu apa? Lis-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Apakah sholat 5 waktu itu harus pakai kunut? Al-ashohu, adapun yang paling sahih, yang paling benar, yang paling sahih, al-masyhuru, yang umum terkenal, minha, dari 3 itu, yang pertama annahu innazala bil muslimina nazilatun. Jika orang-orang Islam itu pada kena musibah, betul ya? Musibah, normal ya? Bakar-bakar, kan ya? Katanya kemarin tahun barunya itu 2 kali. Nggih, awal Januari kali akhir Agustus. Nah, bakar-bakar kabeh. Niku. Wes musim paceklik rame. Ngriko-ngriko demo iso juga. Inna zalabil muslimina nazilatun. Jika orang-orang Islam, orang-orang muslimin kena musibah, qonatu, maka kunutlah, sehingga muncul tadi apa namanya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu bukan hanya untuk Palestina, Indonesia ini sudah waktunya perlu kunut biar tenang, ekonominya lancar, mboten demo. Wah, ini ngono fidali kali jami sholawat. Maka dalam konteks yang demikian itu li jami sholawati, maka konatu kunutlah. Wa ila, apabila kondisinya tidak ada apa-apa, ngono marah bahaya, ngono pacekle, ngono musibah, bala gak usah berarti jenengan sing saged jawab. Kira-kira yang musibah mboten Indonesia niki, berarti koyok minimal Jumatannya harus kunut nazilah. Kangge sinten? Mboten hanya Palestina tapi Indonesia. Wasani, adapun yang kedua, ya kenutuna mutlakon. Yang kedua, pendapat yang kedua, harus kunut secara mutlak. Wis pokoke kunut menurut mayoritas pendapat dari Imam Syafi'i. Enggak usah apa itu masa ada musibah atau enggak ada musibah, 5 waktu, pokoknya semuanya harus pakai kunut secara mutlak. Wasalisu, adapun yang ketiga, layak kenutuna mutlakon, tidak usah kunut sama sekali. Menurut pendapat yang ketiga, wa yustahabul kunutu. Ada pertanyaan? Oke. Kaitannya dengan kita selaku makmum mengikuti imam kunut. Nah, pertanyaannya, kita mengaminkan itu disuarakan atau tidak? Kemudian termasuk juga mengangkat tangannya, angkat atau tidak? Pemirsa, kalau seandainya imam itu lupa atau sengaja saja, nah, dia akan merasakan sujud sahwi. Nah, pertanyaan makmumnya itu betul atau tidak? Nah, ini saya kalau bisa yang belakang dulu. Bukan hanya dalam konteks kunut atau bukan kunut. Kalau imam itu lupa diingatkan terus nyadari kekurangannya, maka sujud sahwi. Makmum dalam konteks ini harus ikut sujud sahwi. Ini yang di belakang. Nah, jadi pokoknya harus mengikuti. Makanya ketika imam kunut niki bukan masalah mas tak kunut nggak kunut wisto. Pokoknya nih imam kunut usahakan dengan ikut kunut sebagai makmum. Ini kok bukti ngawontor nyanyi terus yang tulisannya jam 9 mau nih. Mulai ini wow, kok meja-meja enggak ditoto-toto kok ya suwe. Padahal ini oleh separuh gitu kan. Terus yang pertama memang cukup bilang amin. Ngerti nggih? Amin. Ngoten mawon, cukup bilang amin. Boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan. Pokoknya cukup bilang
amin. Jadi yang masalahnya itu apakah nanti harus diusapkan? Menurut pendapat dari Imam Syafi'i sendiri makruh kalau diginiin, karena melebihi koyok gerakan sholat. Memang boten ngeten hukumnya beda dengan amin hukum. Jadi memang boten tidak harus dikeraskan, tapi usahakan cukup amin atau dibatin boleh. Pokoknya kulung wanti-wanti ojo sampai jenengan sampai menyalahkan imamnya ketika kunut. Nek wis jenengan statusnya makmuman menjadi makmum harus mengikuti terkenal kasusnya tadi niku apalan kula kuwa Idul Fitri inna ju'ilal imam lamari. Imam itu dijadikan untuk mengikuti rukuk takbir ngono. Makanya kalau kena apa subuh jarang belum jadi imam. Soalnya mosok ati ceramah ati imam itu ceramah di sini. Kalau kan anda semua hadirin tidak mau mengikuti saya, kan kesuwen. Lawan kajian fikih kayak gini jarang. Ini belum kelemahannya kita. Ini kan banyak yang hadir, ada 4.000. Ada yang belum pasti harus enak. Wis pokoknya sekali lagi ojo mengormas-ormaskan. Ini bukan masalah ormas. Nanti ada pendapat Syafi'i, Hanafi, gitu. Emangnya zaman Imam Syafi'i sudah ada ormas? Derengnya tentu, nggak tahu mau ada pertanyaan male, oke. Sudah bisa nih, ini wayus apa nih bikin dilanjutkan nih? Nopo langsung loncat kali. Ini sakit dengan tugas kita makanya nih angel diwonco nggak ada harokatnya digedrukin. Harokatnya muncul sekarang. Jadi meja suatu saat nopo harus saya sampaikan jarak maghrib dan adzan maghrib dan qomat nih boten suwe. Ini memang di sini. Nopo pulau bahas di sini bu, tetap pakai ini tapi yang bawa hadisnya itu dari pulau percaya. Jadi yang hukum aslinya itu nggak ada qobliyah maghrib, nggak ada qobliyah isya. Adanya cuma ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Aslinya biar ngajinya dapat banyak, gitu. Nah, terus semua pengertian sedikit yang ba'diyah jangan di tengah-tengah, ba'diyahnya di sini. Saumpama ba'diyah maghrib di sini baris telu. Lah kan meja dereng saged ditoto. Kumpul pulau liri. Iya, untuk akhir materi ini mungkin kami kira cukup. Ada pertanyaan? Iya, terima kasih tidak ada pertanyaan. Dan sedikit yang kita sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum